Assalamualaikum, bersama saya Inawiyah. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal fungsi kuadrat. Akan ada beberapa soal, mari kita bahas satu persatu, mulai dari nomor 1. Untuk fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10, tentukan a. Nilai fx jika x sama dengan min 3, b. f2, yang C, bayangan X sama dengan min 5, dan D, nilai A jika FA sama dengan 0. Oke, kita bahas. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan grafik fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 3X dikurang 10. Untuk yang A, menentukan nilai Fx jika X-nya sama dengan min 3. Dari sini kita lihat X-nya sama dengan min 3. Maka dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10, X-nya bisa kita ganti dengan min 3. X kuadrat menjadi min 3 kuadrat, kemudian ditambah 3X, berarti 3 kali min 3 dikurang 10. Nah, min 3 kuadrat nilainya adalah 9, kemudian plus 3 dikali min 3 adalah min 9, dikurang 10, maka nilai Y adalah 9 dikurang 9 dikurang 10 sama dengan min 10. Jadi kita peroleh nilai Y-nya adalah min 10 untuk nilai X sama dengan min 3. Yang B, tentukan nilai dari F2. 2 ini sama dengan X. Jadi nilai X adalah 2 atau X bisa kita ganti dengan 2. Ingat tadi persamaannya adalah X kuadrat plus 3X dikurang 10. Jadi Y sama dengan, nah X-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 kuadrat ditambah 3X berarti 3 dikali 2 dikurang 10. 2 kuadrat itu adalah 4, ditambah 3 kali 2 adalah 6 dikurang 10. Maka kita hitung 4 ditambah 6 dikurang 10, hasilnya adalah 0. Jadi nilai F2 adalah 0. Yang C, nilai dari bayangan, pertanyaannya adalah nilai dari bayangan X sama dengan min 5. Sama seperti tadi, dari grafik fungsi kuadrat X kuadrat plus 3X dikurang 10, X-nya kita ganti dengan min 5. Jadi Y sama dengan X kuadrat menjadi min 5 kuadrat, ditambah 3X berarti 3 dikali min 5, dikurang 10. Nah, min 5 kuadrat adalah 25, plus 3 dikali min 5 adalah min 15, dikurang 10. Maka kita peroleh nilai Y, 25 dikurang 15 dikurang 10 adalah 0. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, tentukan nilai A jika FA sama dengan 0. Kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. FA itu adalah Y. Jadi kalau dibilang FA sama dengan 0, maka Y-nya kita ganti dengan 0. Sedangkan nilai A, nah A ini FA, A ini berarti menggantikan X. Jadi X-nya boleh kita ganti dengan A. Jadi A kuadrat ditambah 3 kali A dikurang 10. Maka A kuadrat adalah A kuadrat ditambah 3A, jadi plus 3A dikurang 10. Karena sama dengan 0, maka ini membentuk persamaan kuadrat. Artinya, kita harus cari nilai A dengan cara memfaktorkan. A kuadrat adalah A kali A. Kemudian faktor dari 10, min 10, yang jika dijumlah atau dikurang jadi plus 3 adalah 5 kali 2. Supaya jadi plus 3, 5-nya plus, 2-nya min.
Kita cek kalau 5 dikali min 2 hasilnya min 10, kemudian plus 5 dikurang 2 hasilnya plus 3. Jadi faktornya adalah dalam kurung A plus 5 dikali A min 2 sama dengan 0. Untuk A plus 5 sama dengan 0, kita peroleh nilai A adalah min 5. Jadi plus 5-nya pindah ke sebelah kanan. Kemudian untuk A min 2 sama dengan 0, kita peroleh nilai A sama dengan 2. Jadi kita memperoleh nilai A adalah 2 untuk FA sama dengan 0. Kita lanjut pada soal nomor 2. Pada fungsi kuadrat berikut, tentukan persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum fungsi. Di sini ada persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan 9 ditambah 5x dikurang 2x kuadrat. Kita lihat lebih teliti. Ingat, biasanya kita menuliskan x kuadrat itu di depan. Nah, ini x kuadratnya ada di belakang. Tidak masalah, kita ingat persamaan umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. A adalah koefisien x kuadrat, kemudian B adalah koefisien x, dan C adalah konstanta. Jadi dari persamaan fx sama dengan 9 ditambah 5x dikurang 2x kuadrat, terlebih dahulu kita tentukan nilai A. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu min 2. Kemudian B adalah koefisien dari x, yaitu 5. Dan 9, dia adalah C atau konstanta. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri. Kita ingat rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Sehingga X sama dengan, min B-nya kita ganti dengan 5 per 2 kali min 2. A-nya itu min 2. Sama dengan min 5 per 2 kali min 2 adalah min 4. Atau min dibagi min hasilnya plus, kemudian 5 dibagi 4, dapatnya 1, sisanya 1/4. Ini bilangan campuran. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1/4. Kita memperoleh nilai pecahan itu nggak masalah, tergantung dari fungsi kuadratnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah nilai maksimum. Nilai maksimum fungsi. Kita ingat lagi rumusnya. Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, B-nya tadi sudah kita lihat. B-nya adalah 5. B kuadrat menjadi 5 kuadrat. Dikurang 4AC berarti 4 kali A-nya min 2, C-nya 9. Per min 4A berarti min 4 kali A-nya min 2. Nah, kita hitung. 5 kuadrat 25. Min 4 kali min 2 adalah plus 8. Kemudian kali 9 itu adalah 72. Plus ya, karena min dikali min menghasilkan bilangan positif. Per min 4 kali min 2, min kali min plus 4 kali 2-nya adalah 8. Sehingga kita peroleh 25 ditambah 72 adalah 97 per 8. Nah, 97 dibagi 8 dapatnya 12. Sisanya 1/8. Maka nilai maksimum fungsinya adalah Y sama dengan 12/8 dalam bentuk pecahan campuran. Yang ketiga, jika fungsi kuadrat Y sama dengan mx kuadrat min 6x ditambah m-1 mempunyai nilai minimum sama dengan 7, tentukan nilai m. Oke, kita punya persamaan Y sama dengan mx kuadrat min 6x plus m dikurang 1. Kita ingat lagi persamaan umum dari grafik fungsi kuadrat adalah Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c.
Nah, dari persamaan yang kita punya, kita tentukan terlebih dahulu nilai A-nya, yaitu koefisien X kuadrat adalah M. Kemudian nilai B, koefisien X adalah min 6. Dan C-nya adalah konstanta, dari persamaan ini adalah M dikurang 1. Diketahui mempunyai nilai minimum 7. Nilai minimum 7. Nah, nilai minimum itu adalah Y dengan persamaan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nilai minimum 7 berarti ini adalah nilai Y-nya. Jadi Y-nya kita ganti dengan 7. Sama dengan, nah B-nya tadi kita sudah tentukan, B-nya adalah min 6, jadi min 6 kuadrat, min 4AC jadi min 4 kali A, A-nya adalah M, kali C, C-nya adalah M min 1, per min 4A, berarti min 4 kali M, atau min 4M. Nah, di sini di ruas kanan, ada pecahan dengan penyebut min 4M, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya 7 dikali min 4M. Sama dengan min 6 kuadrat adalah 36, kemudian ini ada min 4M. Kita kalikan dengan M, kita buka kurung M-1 dengan cara min 4M kita kali M, menjadi min 4M kuadrat. Kemudian min 4M kita kali dengan min 1. Min 4 kali min 1 jadi plus 4. Nah, 7 kali min 4M ini adalah min 28M. Sama dengan 36 min 4M kuadrat plus 4M. Maaf, ini 4M ya. Ini 4M. Jadi min 4M kali min 1 adalah 4M. Di sini M kuadratnya bernilai negatif, maka ruas yang kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi M kuadrat plus 4M kita pindah ke kiri jadi min 4M. 36-nya pindah ke kiri jadi min 36. Nah, di ruas kiri ini sudah ada min 28M. Sama dengan 0, karena ruas kanan sudah kita pindahkan semua ke ruas kiri. Kita sederhanakan menjadi 4M kuadrat. Nah, min 4M, min 28M, ini adalah min 32M. Dikurang 36 sama dengan 0. Ternyata bentuknya adalah persamaan kuadrat. Kita lihat di sini angka dari suku-sukunya bisa dibagi 4. Maka 4M kuadrat dibagi 4 jadi M kuadrat. Min 32M dibagi 4 jadi min 8M. Min 36 dibagi 4 adalah min 9, sama dengan 0 dibagi 4 adalah 0. Nah, kita punya persamaan kuadrat adalah M kuadrat min 8M min 9 sama dengan 0. Maka M ini kita faktorkan. M kuadrat adalah M kali M, kemudian faktor 9 yang bisa jadi min 8 adalah 9 kali 1. Supaya jadi min 8, 9-nya min, 1-nya plus. Kita cek, min 9 kali plus 1 hasilnya min 9, kemudian min 9 ditambah 1 hasilnya min 8. Jadi, akarnya adalah M min 9 dikali M plus 1 sama dengan 0. Dari M min 9 sama dengan 0, kita dapat nilai M adalah 9. Atau dari M plus 1 sama dengan 0, kita memperoleh nilai M sama dengan min 1. Jadi kita akan punya dua nilai M. Ini untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga kita bisa melangkah ke nomor 4 dalam bentuk gambar. Di sini tentukan rumus fungsi kuadrat dari gambar berikut. Oke, dari gambar ini sebelumnya kita lihat untuk garis yang horizontal ini adalah sumbu X dan garis yang vertikal adalah sumbu Y. Kita tentukan dulu titiknya di sumbu Y. Di sini ada titik
X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian di sumbu X ada titik, X-nya 1, Y-nya 0, jadi 1,0. Kemudian ada lagi titik, X-nya 3, Y-nya 0, jadi titiknya 3,0. Nah, kita punya persamaan fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dia melalui titik, ada 3, melalui 0,3, kemudian 1,0, dan 3,0. Kita coba untuk yang 0,3. 0 ini adalah X, 3-nya adalah Y. Kita masukkan ke persamaan. Kepersamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi Y-nya kita ganti dengan 3. Sama dengan, nah A-nya kita ganti, oh tidak, A-nya tetap A. X-nya yang kita ganti dengan 0. A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0, karena X-nya adalah 0 ditambah C. Nah, 3 sama dengan A kali 0 kuadrat adalah 0, ditambah B kali 0 adalah 0, ditambah C, maka persamaan ini menjadi C sama dengan 3. Jadi 0 ditambah 0 ditambah C adalah C, nilainya sama dengan 3. Itu baru satu titik. Nah, ke titik selanjutnya yaitu 1,0. 1 adalah X, dan 0 adalah Y. Kita kembalikan lagi ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi Y-nya kita ganti dengan 0. X-nya kita ganti dengan 1. Jadi A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. Nah, 0 sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1 kali A ya A. Ditambah B kali 1 adalah B. Ditambah C, ingat tadi nilai C adalah 3, jadi ditambah 3. Maka kita punya persamaan A ditambah B. Nah, plus 3-nya pindah, jadi min 3 ya. Nah, atau kita punya persamaan A ditambah B sama dengan min 3. Kemudian, titik yang ketiga adalah titik 3,0. 3 adalah X, 0 adalah Y. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi Y-nya kita ganti dengan 0. A kali X kuadratnya adalah 3 kuadrat. Ditambah B-nya adalah, belum dapat nih. Kemudian X-nya kita ganti dengan 3. Plus C-nya tadi nilainya adalah 3. Jadi A kali 3 kuadrat itu 9A, ditambah B kali 3 adalah 3B, ditambah 3. Sama dengan 0, maka kita punya persamaan 9A ditambah 3B, plus 3-nya pindah ke ruas kiri, jadi min 3. Nah, ini kita punya persamaan 1, A plus B sama dengan min 3, kemudian kita punya persamaan 2, 9A tambah 3B sama dengan min 3. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. Dieliminasi. Eliminasi itu artinya dihilangkan. Nah, persamaan pertamanya 9A plus 3B sama dengan min 3. Kemudian yang keduanya A ditambah B sama dengan min 3. Atau boleh dibalik, A plus B-nya A plus B sama dengan 3 ditulis terlebih dahulu, baru kemudian yang 9A ditambah 3B. Untuk dieliminasi, kita harus menyamakan koefisien dari A atau B-nya. Di sini saya akan menyamakan koefisien B dari persamaan yang atas. B-nya 3, yang bawah masih 1. Maka yang bawah ini kita kali 3. Yang atas kita kali 1. Maka yang atas, karena dikali 1 dia tidak berubah. 9A plus 3B sama dengan min 3. Nah, yang bawah, karena dikali 3, A-nya jadi 3A, B-nya dikali 3 jadi 3B. Nah, min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Nah, supaya 3B-nya hilang, ini kita kurang. Jadi 9 dikurang 3A, hasilnya adalah 6A. Plus 3B dikurang 3B, 0. Ini kita nggak usah tulis, sama dengan min 3 min 9. Min 9 berarti plus 9. Jadi min 3 ditambah 9 hasilnya 6. Maka nilai A sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah,
Ini nilai A sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kita ambil yang persamaan 1 yang lebih sederhana. A ditambah B sama dengan min 3. A-nya kita ganti dengan 1. Karena tadi kita sudah dapat nilai A. Nah, B-nya sama dengan min 3, satunya pindah ke ruas kiri jadi min 1, maka B-nya jadi min 4. Nah, di sini kita sudah punya nilai. B-nya min 4, A-nya 1, kemudian C-nya 3. Kita masukkan ke persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, maka Y sama dengan A-nya adalah 1, jadi 1 kali X, tulis ya. Jadi X kuadrat ditambah B-nya nilainya min 4. Min 4 kali X ditambah C-nya nilainya 3. Atau Y sama dengan X kuadrat plus min itu min X plus 3. Oke, ini persamaan grafik fungsi kuadrat. Walaupun panjang, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Oke. Yang terakhir, sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas, tinggi setelah T second adalah H kilometer, dengan H sama dengan min 2T kuadrat ditambah 20T. Tentukan yang A, waktu roket tersebut mencapai tinggi maksimum, dan yang B, tinggi maksimum yang dicapai roket. Nah, untuk yang A, waktu roket untuk mencapai tinggi maksimum, itu adalah persamaan sumbu simetri. Jadi kalau waktu adalah T, maka rumusnya menjadi min B per 2A. Ini sama dengan sumbu simetri. Kalau biasanya X, ya dalam persamaan ini kita pakai T. Ya, dari persamaannya H sama dengan min 2T ditambah 20T. Min 2T kuadrat ya, ditambah 20T. Kita tentukan dulu nilai A sama dengan min 2. Nah, B-nya sama dengan 20, C-nya sama dengan 0, karena di sini tidak ada. Kita masukkan ke persamaan. T sama dengan min B per 2A, jadi min 20 per 2 kali min 2. Karena A-nya min 2 ya, jadi min 20 per min 4. Nah, ini nilainya 5. Maka, pertanyaan yang A, roket tersebut akan mencapai tinggi maksimum pada T sama dengan 5. Lihat satuannya apa T? Satuannya second. Jadi, roket mencapai tinggi maksimum itu setelah 5 second atau 5 detik. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Tinggi maksimum yang dicapai roket, rumusnya adalah Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat nilainya 20 ya, 20 kuadrat min 4 kali A-nya min 2, C-nya nilainya 0, per min 4 kali A-nya nilainya min 2. Kita hitung, 20 kuadrat adalah 400, kemudian min 4 kali min 2 kali 0 adalah 0, per min 4 kali min 2 adalah 8. Maka kita hitung, 400 dibagi 8, sama dengan 50. Y itu adalah tinggi maksimum. Nah, kita lihat kalau tingginya itu satuannya apa? Kilometer. Lihat di soal ya. Tingginya adalah kilometer. Maka tinggi maksimum yang dicapai roket adalah 50 kilometer. Sekian pembahasan soal-soal latihan tentang fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.